Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Garis Mutia, NPM 19734018. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikroorganisme bakteri. Yang pertama ada pengertian dari bakteri itu sendiri. Bakteri itu sendiri merupakan uniseluler. Pada umumnya tidak berklorofil, ada beberapa fotosintetik dan produksi aksesoris secara pembelahan, dan bakteri juga mempunyai ukuran sel kecil di mana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Dan bakteri sendiri terdiri dari 3 bentuk dasar, yaitu bentuk bulat atau kokus, bentuk batang atau bacillus, dan bentuk spiral. Yang berikutnya ada struktur bakteri. Yang pertama ada flagella dan filamen aksial. Flagella merupakan filamen protein uniseluleran dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat atau pergerakan berenang. Flagella disusun oleh 3 bagian. Yang pertama ada filamen, yang kedua ada hook atau sudut, yang ketiga ada basal body atau bagian dasar. Bagian dasar menancap pada membran plasma, disusun oleh tangkai serta 1 atau 2 rangkaian cincin yang mengelilinginya dan berhubungan dengan membran plasma, peptidoglikan, dan pada bakteri gram negatif berhubungan dengan membran luar pembungkus sel. Yang kedua ada mikrofibril, fibria, dan fili sac atau adesin, lectin, evasin, dan adesin. Fibria disebut juga pilir, dapat diamati dengan mikroskop elektron pada permukaan beberapa jenis sel bakteri. Fibria merupakan mikrofibril serupa rambut berukuran dengan 0,004 sampai 0,008. Fibria lebih lurus, lebih tipis, dan lebih pendek dibandingkan dengan flagella. Struktur fibria serupa dengan flagella, disusun dengan gabungan monomer, membentuk rantai yang berasal dari membran plasma. Yang ketiga ada selubung sel. Selubung sel bakteri terdiri dari membran plasma, dinding sel, serta protein khusus atau polisakarida, dan beberapa bahan pelekat luar. Komponen selubung sel sebagai lapisan pelindung yang tersusun atas beberapa lapisan sel yang umum terdapat pada sel bakteri, tersusun dari 20% atau lebih dari berat kering sel. Yang keempat ada kapsul. Virulensi patogen sering berhubungan dengan produksi kapsul. Strain virulent pneumococcus menghasilkan polimer kapsuler yang melindungi bakteri dari fagositosis. Bakteri tersebut membentuk koloni mukoid atau cair tipe M atau koloni halus tipe S pada medium padat, dan sebaliknya strain kasar tipe M tidak membentuk kapsul. Hilang kemampuan untuk membentuk kapsul melalui mutasi berhubungan dengan kehilangan virulensi dan kerusakan oleh fagosit, tapi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup bakteri. Yang kelima ada dinding sel. Dinding sel ditemukan pada semua bakteri hidup bebas kecuali pada Mycoplasma. Dinding sel berfungsi melindungi kerusakan sel dari lingkungan bertekanan osmotik rendah dan memelihara bentuk sel. Hal ini dapat diperlihatkan melalui plasmolisis dengan mengisolasi partikel selubung sel setelah sel bakteri mengalami kerusakan secara mekanik, atau dengan penghancuran oleh lisozim. Jika seluruh sel atau selubung sel diisolasi kemudian diberi lisozim, partikel dinding sel bakteri, bukan archaea bakteri, dapat diisi dengan perlakuan lisozim tersebut dan membentuk protoplas bakteri gram positif dan spheroplast bakteri gram negatif. Yang keenam ada perbedaan sel bakteri gram positif dengan gram negatif. Kelompok bakteri gram positif dapat menghasilkan polisakarida permukaan yang spesifik 10 hingga 50% dari dinding sel dan protein yang berhubungan dengan peptidoglikan.
Polisakarida yang sangat dikenal adalah asam teichoat. Biasanya mengandung ribitol dan kadang-kadang gliserol. Sejumlah senyawa kapsul pneumococcus dan polisakarida kelompok streptococcus. Polimer asam polideglutamat dihasilkan oleh beberapa spesies Bacillus, dan protein membran Streptococcus grup A merupakan suatu faktor virulensi. Yang ketujuh, ada selubung bakteri tahan asam, asid fas, dan bakteri sejenis. Anggota dari genus Mycobacterium dan beberapa spesies Nocardia yang berwarna merah dengan pewarna karbofuksin dan tahan terhadap dekolorasasi dengan alkohol asam disebut asid fas atau tahan asam. Komponen terwarnai tersebut berhubungan dengan adanya asam mikolat pada dinding sel bakteri yang utuh. Asam mikolat merupakan pengganti asam lemak atau hidroksi yang terdapat pada Mycobacterium sebagai ester yang terikat pada polisakarida dinding sel dan sebagai komponen glikolipid yang bebas, kadang-kadang disebut protector. Yang kedelapan ada protoplas dan spheroplas. Bakteri biasanya lisis dalam air atau serum. Ketika lapisan peptidoglikan di dinding sel yang kaku dilarutkan oleh lisozyme atau zat lain, walaupun demikian jika distabilkan oleh larutan sukrosa atau gram hipertonik 0,2 sampai 0,5 m tergantung pada organisme, akan dilepas suatu bagian yang berbentuk bola dan sensitif secara osmotik yang disebut protoplas. Yang kesembilan ada periplasma. Periplasma merupakan komponen yang terdapat di antara membran dalam dan membran luar dari membran bakteri. Periplasma dapat diamati pada bakteri gram negatif, tapi pada bakteri gram positif tidak semua atau hanya sedikit, bahkan sulit diamati. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingginya tekanan osmotik dalam sel bakteri gram positif 0,05 hingga 0,2 Pa dibandingkan dengan bakteri gram negatif 0,03 sampai 0,05 Pa. Yang terakhir ada membran plasma. Membran plasma merupakan pembungkus sel yang terletak di bagian dalam dari lapisan dinding sel yang kaku dan berhubungan dekat dengan membran sitoplasma yang lembut. Bersifat sangat penting untuk sel. Pada irisan tipis membran plasma di bawah mikroskop elektron memperlihatkan suatu struktur sandwich trilaminar atau lapisan gelap terang gelap. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ia Patea Gelegar Dirgantara Syamsuri, NPM 19734019. Bentuk bakteri. Bentuk dan ukuran sel bakteri bervariasi. Ukurannya berkisar 0,4 sampai 2,0 nanometer. Bentuk sel bakteri dapat terlihat di bawah mikroskop cahaya, dapat berbentuk kokus atau bulat, basil atau batang, maupun spiral. Bentuk sel kokus terdapat sebagai sel bulat tunggal, berpasangan, berantai, atau tergantung bidang pembelahan dalam 4 atau dalam kelompok seperti buah anggur. Bentuk sel serupa batang biasanya bervariasi, memiliki panjang mulai dari batang pendek sampai batang panjang yang melebihi beberapa kali diameternya. Ujung sel bakteri serupa batang dapat berupa lingkaran halus, seperti pada bakteri Enteric Salmonella typhosa atau berbentuk kotak seperti pada Bacillus anthracis. Bentuk batang serupa benang panjang yang tidak dapat dipisahkan menjadi sel tunggal diketahui sebagai filamen. Bentuk batang fusiform meruncing pada kedua ujungnya ditemukan dan beberapa bakteri rongga mulut dan lambung. Bakteri batang melengkung bervariasi, mulai dari yang kecil, bentuk koma, atau sedikit uliran dengan suatu lengkungan tunggal,
seperti Vibrio cholerae sampai bentuk prikot panjang seperti Borrelia, Treponema, dan Leptospira yang memiliki banyak ukiran. Adapun klasifikasi bakteri, yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuk. Ada yang berbentuk bulat atau kokus, spiral atau melengkung, dan basil atau batang. Ada juga klasifikasi berdasarkan pewarnaan gram. Ada yang gram positif, yaitu mempertahankan pewarnaan kristal atau violet yang diujikan. Sedangkan ada yang gram negatif, tidak mempertahankan warna violet dan warnanya lebih merah atau merah muda. Adapun klasifikasi berdasarkan suhu. Yang pertama, termofil, mampu bertahan di suhu berkisar 41 sampai 122 derajat Celcius. Adapun mesofil berada di suhu sedang, yaitu berkisar 20 sampai 45 derajat Celcius. Adapun psikoropil dapat tumbuh dan bereproduksi di suhu dingin, yaitu berkisar 20 sampai 10 derajat Celcius. Dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada aerobik. Bakteri ini memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluler. Adapun anaerobik dibagi menjadi 3, yaitu obligat, aerotoleran, dan fakultatif. Obligat tidak membutuhkan oksigen dan mudah mati apabila terkena oksigen, dan aerotoleran tidak membutuhkan oksigen tetapi mampu bertahan apabila terkena oksigen. Dia bisa melindungi diri sendiri dari oksigen. Dan yang terakhir, fakultatif, membuat energi ATP dengan respirasi aerobik jika terdapat oksigen di lingkungannya. Adapun cara reproduksi bakteri. Bakteri dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi bakteri secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transformasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Yang kedua ada transduksi. Transduksi adalah perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Dan yang terakhir ada konjugasi atau perpindahan materi genetik melalui pili antara dua bakteri yang berkaitan. Adapun reproduksi bakteri secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan, pembentukan tunas atau cabang, dan pembentukan filamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NPM 19734020. Ingin melanjutkan materi tentang bakteri. Saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan dan keburukan atau kejelekan bakteri. Nah, yang pertama ada keuntungan atau manfaat pada bakteri. Nah, mari kita simak. Nah, pertama ada Lactobacillus cc yang fungsinya itu untuk pembuatan keju. Lanjut ada Rhizobium dan Azobacter untuk menyuburkan tanah. Lalu ada Lactobacillus citrophum untuk memberi aroma pada mentega dan keju. Lalu Pseudomonas dentinificans, nah itu dapat menghasilkan vitamin, yaitu vitamin B12. Nah, sebenarnya banyak keuntungan bakteri-bakteri, tapi saya kira untuk itu memakan banyak waktu. Jadi lanjut ke kerugiannya aja ya. Nah, jadi ada beberapa kerugian yang disebabkan oleh bakteri. Pertama ada bakteri perusak makanan. Nah, jadi beberapa spesies pengurai tumbuh di dalam makanan. Mereka mengubah makanan dan mengeluarkan hasil metabolisme yang berupa toksin atau racun. Nah, jadi racun itu tersebut berbahaya bagi kesehatan kita atau manusia. Contohnya Clostridium botulinum, yaitu menghasilkan racun botulinin, seringkali terdapat pada makanan yang kalengan. Contohnya kayak sarden atau dan lain-lain. Nah, lanjut ada Leuconostoc mesenteroides. Nah, penyebabnya ini menyebabkan pelendiran pada makanan. Nah, jadi sekiranya ada penyebab penyakit nih pada tumbuhan.
Ya, antara lain Pseudomonas solanacearum. Ya, ini penyakit yang ditimbulkan itu penyakit layu ya, pada terong-terongan. Lanjut ada Erwinia amlophora. Ya, penyakit ini ditimbulin pada penyakit bonyok pada buah-buahan. Biasanya pada apel kan bonyok tuh biasanya, pada kates. Lalu ada Xanthomonas oryzae. Ya, penyakit yang terakhir ini ditimbulin, dia ini menyerang pucuk pada batang padi. Ya, biasa dilihat di sawah-sawah. Nah, saya kira cukup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.